kan mending ada sebelah aku. Nggak apa-apa, aku di sini aja nggak apa-apa. Oh ya udah kalau gitu. Kamu tadi ngomongin apa sama Anggi? Enggak, tadi cuma mau ngajak dia duduk di sini biar nggak sendirian di belakang. Tapi akhirnya apa? Ya udah sih kalau emang anaknya nggak mau. Ya udah. Anggi, ayo ke kantin yuk. Nggak usah, kan gas aja nggak apa-apa. Beneran, kamu wajahnya lemes loh. Kayaknya belum sarapan. Ayo ke kantin. Iya nggak usah, makasih ya. Beneran? Oke. Kasih aja kalau dia nggak mau. Ya, gitu. Makasih ya Anggi. Udah kalau gitu ke kantin dulu ya, Anggi. Iya, hati-hati. By the way, kalian nyadar nggak sih Anggi akhir-akhir ini kayak lagi diem terus gak mau kumpul sama kita? Iya ya. Kenapa ya Anggi ya? Dia nggak cerita apa-apa soal ada masalah atau enggak ke aku. Dia kan akrab sama kamu ya. Apa dia nggak cerita-cerita soal masalahnya? Enggak, dia gak cerita apa-apa kamu. Malah aku bujuk dia buat cerita kamu, tapi dia gak ceritain sama sekali kamu. Ya udah sih, nggak usah dipaksa juga kalau dia nggak mau cerita. Mending ya kita ini fokus sama tugas makan kita masing-masing yang masih belum itu supaya kita bisa cepet sembahas. Iya sih, tapi kayak aneh aja gitu yang awalnya ceria, tiba-tiba jadi pendiam dan kayak menghindar gitu dari kita gitu loh. Ya biarin dah. Ya, Anggi, mau ada apa? Lagi ngapain? Kok kamu kayak pucet gitu sih? Kamu sakit ah? Enggak, kok aku nggak apa-apa. Yakin? Tapi kok pucet gitu sih? Kok kayak saja ya sekarang? Gak usah, aku nggak apa-apa. Gak apa-apa beneran. Enggak, soalnya tadi aku mau bilang sesuatu. Soalnya tadi aku habis dari ruangannya Bu Tiara, kamu dipanggil ke sana. Oh, oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Pagi, Anggi ya? Iya, ibu saya Anggi. Kamu kemana aja? Saya tunggu bimbingan kamu nggak datang-datang. Ini sudah 2 bulan. Kamu tahu gimana kemudian? Maaf ya ibu ya, ngapunten. Kamu ada masalah, nak? Soalnya jangan sampai masalah itu mengganggu pendidikan kamu. Ibu, maaf. Kamu kalau ada masalah, kamu bisa cerita ya sama ibu, meskipun tidak sekarang. Soalnya nanti ini kan kasihan juga ya orang tua kamu sudah membayar kamu mahal-mahal. Ibu, mohon maaf ya. Kamu terlihat pucat. Kenapa ya? Kamu sakit? Enggak apa-apa ibu. Gak apa-apa. Ya udah nanti saya tunggu ya bimbingan kamu ya. Saya tunggu temannya proposal kamu nanti supaya kamu bisa lulus bareng sama kamu. Apa saya boleh izin dulu ya ibu ya? Terima kasih ibu. Ya. Aku nggak bisa terus-terus kayak gini. Papa udah nggak peduli sama aku. Teman-temanku juga pada ninggalin aku semua. Aku udah nggak punya masa depan kayak yang lain. Pacarku juga udah ninggalin aku karena aku hamil. Selamat pagi. Oh ya, selamat pagi, selamat duduk. Ya, ini dengan Mbak siapa? Kenalin nama saya Anggi. Oke, Mbak Anggi, mungkin umurnya atau alamatnya kalau saya boleh tahu? Untuk tahun ini sendiri saya udah 20 tahun. Baik, 20 tahun. Mungkin Mbak Anggi ada apa di sini, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, di sekitar 1 bulan ini saya merasa mual, pusing, dan muntah. Kadang pun saya juga merasa badan saya demam. Oh, baik. Mungkin kalau saya boleh tanya-tanya nih Mbak, Mbak terakhir haidnya kapan sih? Seingat saya sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu Mbak. Kalau Mbak sudah itu tes kehamilan mungkin? Saya takut mau bilang. Enggak apa-apa Mbak, coba cerita dulu. Jadi saya udah pakai tes pack, Ya. hasilnya positif. Jadi Mbak mungkin kira-kira udah hamil sejak 3 bulan yang lalu ya Mbak. Mungkin ada saudara atau suami yang mendampingi Mbak sekarang, bisa kita bicara langsung. Jadi gini, saya hamil di luar nikah dan pacar saya kabur waktu dia tahu saya hamil. Untuk keluarganya Mbak, Saya belum pernah cerita sama papa saya karena saya cerita mereka nggak akan peduli ke saya karena di rumah pun mereka selalu berantem setiap hari. jadi selama ini Mbak Adi memilih merahasiakan kehamilannya. Iya, karena saya pun nggak tahu harus cerita ke siapa. Mbak Adi hebat banget karena Mbak Adi bisa memendam dan merahasiakan semuanya sampai sekarang. Ini juga kuat banget karena memilih tetap mempertahankan jadi Mbak sampai sekarang. Saya merasa Mbak Adi ini cukup luar biasa. Saya nggak Mbak Adi boleh saya jawab sana? saya sering
melukai diri saya sendiri, kan bahaya kalau saya cuma untuk Ya Allah Mbak, Bagi nggak boleh loh melakukan seperti ini. Mbak harus jaga kesehatan mental Mbak buat jadi Mbak, kasihan jadi Mbak. saya tangan saya kan salah satu beberapa kali saya coba saya suka banget dites. Mbak coba bicara dulu sama orang tuanya Mbak. Mungkin dengan begitu Mbak perasaannya lebih tenang, lebih ada yang menemani. Saya nggak berani ngomong Bu, saya takut dimarahin dan saya takut orang tua saya makin merasa kacau. Mbak pasti orang tua Mbak meskipun seperti itu pasti ada tetap sisi sayang orang tua Mbak ke Mbak. Kalau Mbak mungkin nggak berani ngomong, bisa diajak orang tuanya ke sini. Saya akan bantu bicara ke orang tuanya Mbak. Tapi tolong Mbak berhenti melakukan seperti ini lagi ya Mbak. Saya Baik, mungkin sekarang kita lakukan pemeriksaan dulu untuk memeriksa jadi Mbak ya keadaannya bagaimana. Sekalian saya obati luka di tangannya Mbak. Yaudah Mbak, mari periksa lebih dulu. Ayo, mari periksa ya. Mbak Ani, hasil dari pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, hasilnya bagus ya Mbak, alhamdulillah banget. Jadi Mbak ini kuat. Jadi Mbak harus kuat juga buat jadinya Mbak ya. Tolong dipertahankan, tolong di pemikirannya, tolong dipertahankan. Mbak jangan sampai bikin si janin ini merasa nggak diterima Mbak, pasti jadinya juga nanti sedih. Setelah saya dengar juga semua cerita yang Mbak Ani sampaikan ke saya juga merasa Mbak ini Mbak yang calon ibu yang kuat menghadapi semuanya nanti. Saya juga berharap Mbak bisa terus menjaga janin Mbak sampai nanti lahir Mbak. Tolong sayangi janin saya Mbak. Mungkin nanti kalau Mbak masih kesusahan ngomong sama orang tuanya Mbak bisa hubungi saya lagi atau langsung datang ke sini. Nanti saya bantu ngobrol sama orang tuanya Mbak. makasih banyak ya Bu ya. Terima kasih tadi udah mendengarkan banyak cerita saya. Saya merasa sedikit lega meskipun saya masih merasa berat buat menerima ini semua. Dan saya usahain buat perbaiki semuanya dan saya usahain buat menjaga mental saya dan saya nggak ngalamin hal-hal yang kayak gini lagi. Makasih banyak ya Bu ya. Juga pikirannya Mbak ya, jangan pikirannya negatif terus ya Mbak. Terus saya takut juga kalau Mbak ini nggak segera ngobrol sama orang tuanya nanti makin depresi Mbak. Oh dihindari ya Mbak. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Udah, mungkin itu aja. Ya, nanti mungkin Mbak bisa telepon kalau orang tuanya nggak mau kesini, saya bisa bantu ngobrol di rumahnya Mbak ya. Makasih banyak ya Bu. Iya, ya. Hati-hati ya Mbak. Selamat pagi Bu. Pagi, Bu. Ya, ini siapa ya? Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Naura. Saya bidannya Mbak Ani. Iya Bu, saya bidan. Di sini saya mau ngobrol-ngobrol sama Ibu sedikit. Mungkin Ibu bisa meluangkan waktunya? Nomor berapa ya Bu? Mbak Ani sudah cerita sebelumnya? Tetap belum. Kenapa nggak cerita ke Mama? Nggak apa-apa. Kalau ada masalah cerita. Emang ada apa ya? Ini mohon maaf sebelumnya ya Bu, saya melangkahi mungkin mengetahui ceritanya lebih dulu. Jadi kemarin Mbak Ani datang ke rumah pemeriksaan saya. Mbak Ani cerita ke saya kalau sudah 3 bulan terakhir ini tidak happy. Dan ternyata setelah diperiksa di perut Mbak Ani ini ada janinnya. Mbak Ani sudah hamil perkiraan 3 bulan ini. Jadi sama ada 3 bulan. Iya Ibu benar. Saya mohon maaf sekali karena melangkahi Mbak Anggi buat cerita ke Ibu. Jadi Mbak Anggi cerita ke saya bahwa Mbak Anggi hamil dengan pacarnya dan ya, Mbak Anggi nggak berani cerita ke Ibu. Mbak Anggi takut nanti nambah beban pikiran Ibu. Jadi saya bantu Mbak Anggi buat cerita ke Ibu. Jadi saya minta tolong banget Bu buat dibimbing Mbak Angginya supaya tetap mempertahankan dan menjaga janinnya. Kasihan Bu. Kenapa kamu nggak cerita ke Mama nak? Selama ini 3 bulan tuh lama sekali. Andi, saya minta maaf, Ma. Ya udah cerita dari awal nggak kayak gini.